Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok mata kuliah Kewirausahaan sesi 403 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memulai, perkenalkan, saya Randy Ismailianto sebagai moderator dan rekan Saya Febriana Nanda Putri. Saya Delna Isnita. Saya Intan Liansi. Saya Gus Fadil Rifki. Baiklah, kita lanjut kepada materi pertama yang akan dibacakan oleh Febriana Nanda Putri. Deskripsi usaha. Yang pertama, jenis produk. Salah satu yang bisa menjadi magnet konsumen untuk melirik produk yang dihasilkan adalah dari segi penamaan. Maka dari itu, pengusaha pemula haruslah cerdas dalam pemilihan nama, sehingga nama produk yang akan dipasarkan dapat melekat diingat masyarakat. Mengacu pada hal tersebut, terpilihlah nama usaha untuk industri rumahan ini adalah Risoles Big Dolls. Alasan pemilihan nama tersebut dikarenakan risol yang dihasilkan berukuran jumbo, berbeda dengan risol pada umumnya, yang diibaratkan dengan gorila, dan dimaksudkan agar usaha yang dijalankan ini bisa semakin besar, tidak termakan waktu, sehingga semakin banyak pelanggan yang loyal terhadap usaha kami. Yang kedua, produk yang dihasilkan. Risoles merupakan industri rumahan yang dalam proses produksinya bisa dalam skala kecil. Risoles sendiri dalam pengembangan kekasan rasa dalam isinya berfungsi sebagai penambahan selera dan penarik perhatian calon pembeli. Sebab itu, inovasi dan kreativitas adalah acuan besar dalam menjalankan usaha rumahan ini, sehingga bisa bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif dan dapat dinikmati masyarakat luas. 3. Kegunaan, keunggulan, dan keunikan dari produk. Yang pertama, memiliki ukuran jumbo dengan harga bersahabat. Kedua, tekstur yang crispy dan rasa yang gurih dan lezat. 3. Berbagai varian rasa. 4. Menu makanan yang sehat dan oleh segala usia. 4. Lokasi usaha. Usaha ini berlokasi di Kota Padang. Kami memilih lokasi tersebut karena tempatnya dekat dengan daerah pemasaran dan pusat kota, yaitu di sekitar pusat belanja dan warung-warung kampus, dan dekat dengan lokasi usaha tersebut. Kami juga berproduksi di wilayah Padang, sehingga dapat memudahkan proses distribusi. Yang kelima, waktu usaha. Dalam melakukan usaha Risoles ini, kami melakukan dengan rincian sebagai berikut. Untuk hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, waktu penjualan dari jam 1 sampai jam setengah 6 sore. Yang keenam, dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak terhadap sosial dan masyarakat. Dampak pemasaran terhadap masyarakat atau sosial dengan strategi pemasaran, yakni melalui proses promosi di berbagai jurusan di Universitas Negeri Padang. Menyediakan berbagai promo menarik, serta melalui promosi dari mulut ke mulut dengan memberikan tester kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat sekitar memiliki ketertarikan untuk berkunjung dan menikmati Risoles Big Dolls ini. Dampak produksi dan teknologi terhadap masyarakat. Dampak produksi maupun teknologi dari usaha kue online ini akan adanya suatu proses yang dapat meningkatkan nilai tambah di mana bahan-bahan makanan sederhana dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan menu makanan yang lebih menarik dan bervariasi, serta mengembangkan sistem maupun produk yang dapat memudahkan konsumen. Proses pemesanan secara online melalui sebuah blog di internet sehingga memudahkan mahasiswa untuk melakukan aktivitas belanja dan memudahkan mahasiswa yang umumnya memiliki mobilitas tinggi untuk mencari menu makanan sehat dan lezat. Pembacaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Delna Isnita. Kepada Delna disilakan.
B. Dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak produksi dan teknologi terhadap lingkungan. Proses produksinya biasanya memberikan dampak berupa bahan pencemar yang disebut juga sebagai polutan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, berarti semakin tinggi pula polutan yang dihasilkan dalam proses produksi. Pada jenis usaha ini, sebagian besar polutan yang dihasilkan berupa sampah basah dan sejumlah kecil sampah kering, di mana adanya polutan sebagai substansi asing dalam lingkungan akan menyebabkan timbulnya cemaran lingkungan. Yang nomor 2, penanganan limbah yang dihasilkan akibat proses produksi. Pengolahan limbah sampah organik dan sampah anorganik secara sederhana, salah satunya adalah dengan metode pembuatan kompos. Langkah pembuatan kompos diawali dengan memisahkan semua sampah organik dan sampah non-organik. Yang ketujuh, risiko bisnis dan pengelolaannya. Yang A, risiko internal. Selama ini produsen menggunakan bahan-bahan dengan mutu tinggi, maka harga yang dikenakan untuk satu buah risoles Big Endorse pun relatif mahal. Hal ini bertujuan untuk menutupi pengeluaran pembelian bahan baku. Jika produsen mengganti bahan baku dengan kualitas rendah, maka rasa tekstur risol mayo yang dihasilkan akan menurun. Dan kemungkinan dengan kondisi tersebut, para konsumen akan berkurang dalam mengkonsumsi risoles mayones. Maka produsen akan mengambil jalan tengah dengan mengganti bahan baku dengan harga lebih murah dengan kualitas yang bersaing dengan bahan baku sebelumnya. Yang B, resiko eksternal. Yang pertama, bencana alam atau kecelakaan. Walaupun bencana alam dan kecelakaan tidak dapat diprediksi sebelumnya, tapi resiko kerugian akibat hal ini bisa dikurangi dengan menggunakan asuransi. Pelaku usaha bisa memilih asuransi yang tepat untuk melindungi aset yang memang berharga bagi perusahaan. 2, bahan baku yang mengalami kenaikan karena faktor cuaca sehingga menyebabkan kenaikan harga jual. 3, bahan baku sulit didapat karena berbagai hal. Selanjutnya, rencana pemasaran. Agar usaha yang kita jalankan dapat berjalan dengan lancar dan berkembang dengan pesat, kita harus memiliki trik-trik sendiri untuk menarik perhatian. Yang pertama, kami akan mencetak spanduk yang besar dan mengundang penasaran orang yang melihatnya. Kemudian, mencetak brosur dan memberikan diskon pada pembelian tertentu. Dan kami akan memasang wifi untuk menarik pelanggan. Selanjutnya, kami juga akan bekerja sama dengan orang lain untuk menyediakan minuman untuk para pelanggan. Yang pertama, target konsumen, yang merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha ini bekerja berdasarkan pesanan. Kegiatan produksi dimulai apabila pesanan telah diterima. Maka tanpa pesanan, kegiatan produksi kami ini tidak bekerja. Yang bekerja sepanjang tahun atau selama bisnis itu hidup adalah pemasaran. Keuangan dan administrasi. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin berefisiensi waktu dan tenaga. Pesaing kita dari perusahaan lainnya. 2, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran terletak di Kota Padang untuk saat ini, namun akan diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Kami memilih lokasi tersebut karena tempatnya dekat dengan daerah pemasaran, yaitu di sekitar pusat belanja dan warung-warung yang dekat dengan lokasi usaha tersebut. Tiga, situasi persaingan. Jika melihat kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak, tetapi kami menyiasatinya dengan inovasi berbeda dari produk-produk yang sudah ada.
yaitu dengan inovasi rasa yang lebih enak dan banyak, ukuran yang besar atau unik, harga yang ekonomis, dan yang paling penting sehat dan higienis. Dengan ini kami yakin produk yang kami miliki mampu bersaing dan laku di pasaran. Yang keempat, harga produk. Berikut tampilan dari harga produk. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Intan Yansi. Kepada Intan disilahkan. Suaranya kurang jelas. Mic-nya hidupkan Intan. Maaf untuk Intan, mic-nya belum hidup. Selanjutnya rencana produksi. Yang pertama bahan baku. Dan inilah tabel bahan-bahan tersebut. Yang kedua, alat dan teknologi. Ada peralatan, jumlah, dan harga. Yang ketiga, proses produksi. Dalam proses produksi, usaha ini diantaranya. Yang pertama, menyiapkan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, mempersiapkan peralatan yang akan digunakan. Yang ketiga, memulai proses pengerjaan. Yang keempat, membersihkan hasil pekerjaan agar lebih baik, finishing. Yang terakhir, barulah mulai memasarkan risol yang sudah diproduksi. Yang keempat, kapasitas produksi. Kapasitas produksi untuk risoles Big and Dolls yaitu sebanyak 250 biji per hari. Rencana produksi dalam perharinya bisa menjual kurang lebih 300 risoles siap saji. Dalam usaha ini, minimal memiliki 3 orang tenaga kerja untuk melakukan keseluruhan proses produksi. Tentunya masing-masing tenaga kerja memiliki keahlian yang dapat menunjukkan keberlangsungan perusahaan dan bisa juga mengambil tenaga kerja dari internal, misalnya sanak saudara, tetangga, atau teman dekat. Selanjutnya ada rencana manajemen. Yang pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha merupakan usaha berskala kecil yang menjual makanan berupa risoles Big and Dolls secara offline dan online, serta melalui media sosial. Dan yang kedua, struktur organisasi dan personilnya. Yang pertama, struktur organisasi. Direktur Febriana Nanda Putri, Manajemen Produksi SDM Delna Yusnita, Manajer Keuangan Intan Liansi, Manajer Pemasaran Gus Fadil Rifki. Yang kedua, tim pengelola. Tim pengelola terdiri dari Ketua Febriana Nanda Putri, Manajer Produksi Delna Yusnita, Manajer Keuangan Intan Liansi, dan yang terakhir Manajer Pemasaran Gus Fadil Rifki. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Gus Fadil Rifki. Kepada Gus Fadil disilahkan. Selanjutnya, rencana keuangan. 1. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Risoles Big and Dolls merupakan usaha untuk pengembangan kuliner yang memerlukan investasi dana. Oleh karena itu, perlengkapan yang dibutuhkan untuk menopang usaha ini dirincikan. 1. Kebutuhan alat produksi. Berikut contoh tampilan tabel kebutuhan alat produksi. Yang kedua, bahan baku untuk produksi. Berikut contoh tampilan bahan baku untuk produksi. Kemudian yang ketiga, biaya operasional. Berikut contoh tampilan tabel biaya operasional. Jangka waktu pengembalian modal adalah
biaya inventaris kali modal masa produksi atau keuntungan. Sama dengan 665.000 dikali 1 tahun bagi 138.660. Sama dengan 0,05 per tahun, sama dengan 0,04 per bulan. Berdasarkan hasil analisis finalisasi keuangan di atas, maka modal usaha investasi yang dikeluarkan untuk mendirikan bisnis ini akan kembali dalam jangka waktu 0,04 bulan dengan jumlah produksi 5.500 per tahunnya dari 240 hari kerja per tahunnya. Kemudian yang ketiga, rencana laba atau rugi. Proyeksi rugi laba dalam 6 bulan produksi usaha. Berikut contoh tampilan tabelnya. Kemudian yang keempat, benefit atau cost ratio break-even point analysis. Berikut contoh tampilan tabelnya. Baiklah, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu kesimpulan. Usaha Risol Big Endorse ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi karena menjadi sasaran penjualan yang memiliki keunikan tersendiri dan berbeda dari Risol lainnya. Risoles Big Endorse ini pun memiliki varian rasa yang berbeda. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren di masyarakat. Selain terjangkau, harga produknya serta menjadi makanan yang sehat bagi masyarakat. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.